Okay, guys, today I would like to tell you about my story how I hit BCA recruitment process ya hari ini. Jadi aku ingin menceritakan tentang gimana sih caranya aku bisa um, masuk ke BCA di kantor pusatnya bahkan di Jakarta. Padahal aku berdomisili di Kota Malang gitu. Bagaimana aku caranya bisa menyelesaikan itu ketika pandemi ini gitu. Nah, aku akan menceritakannya secara bertahap gitu. Saya pastikan teman-teman bisa mendengarkannya sampai dengan selesai karena akan aku ceritakan baik prosesnya dan juga akan ada tips yang aku lakukan ketika memang menjalani proses tersebut gitu. Jadi I hope that this content akan membantu kalian untuk uh, mungkin yang sekarang sedang melamar di BCA atau mungkin di tempat lain setidaknya ada referensi gitu ya teman-teman. Nah, next. Oke, jadi rekrutmen BCA yang pertama adalah mereka terpusat gitu di situs mereka yaitu karir.bca.co.id gitu. Jadi nanti kalian ketik aja di sana dan juga nanti akan kalian diarahkan menuju ke Kaliber. Kaliber itu apa? Adalah sebuah platform yang sama dengan LinkedIn, cuman di LinkedIn itu kan lebih banyak ada share konten dan segala macam, tapi Kaliber ini terkhusus untuk proses rekrutmen gitu. Jadi ketika platform ini adalah mempertemukan antara pencari kerja dan penawar kerja gitu. Jadi Kaliber ini lebih terfokus untuk itu gitu. Next, untuk proses rekrutmennya itu apa aja di BCA? Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasinya apa? Yaitu nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada tes online. Tes online-nya nanti berupa psikotes online ya teman-teman. Kemudian ada interview. Interview ini ada interview dengan recruiter atau HRD, dan yang terakhir interview dengan user gitu. Dan selanjutnya ketika sudah interview user, kalian akan dihubungi untuk medical check up, dan setelah medical check up dikatakan lolos, kalian akan perjanjian kerja seperti itu. Next. Oke, untuk seleksi administrasi akan tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Di di Kaliber kalian. Jadi kalian akan menemui gitu Kaliber kalian di BCA nanti. Kalian ketika membuka karir.bca.co.id kalian akan melihat gitu beberapa posisi yang ditawarkan. Nah, kalian bisa melamar, kalian bisa apply. Nah, pada saat itu aku apply staff perekrutan gitu. Ketika lolos, nanti akan ada tulisannya application is being reviewed. Jadi aplikasi kalian sedang ditinjau ulang. Kalau misalnya memang kalian nggak lolos, pasti ada tulisannya application rejected gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lolos secara administrasi, kalian akan tertulis ini application being review gitu. Jadi udah nggak application send lagi, tapi udah being review. Jadi mereka sudah meninjau, memasukkan aplikasi kalian ke dalam sistem gitu. Oke, next. Next, oke. Untuk setelah aplikasi kalian ditinjau, kalian akan dihubungin tuh melalui email. Dihubunginnya akan ada email berupa jadwal tes online dan juga web yang akan kalian akses ketika nanti tes online gitu. Jadi mereka menggunakan vendor gitu teman-teman. Menggunakan vendornya namanya SHL ya. Vendor ini nanti akan membantu kalian untuk tes online dan juga akan ada materi yang bisa kalian pelajari di situ. Jadi akan ada beberapa link yang akan membantu kalian dan di situ akan ada username yang diberikan dan password. Kalian bisa ganti passwordnya di sistem karena password itu akan terpakai nanti diverifikasi di tahap yang selanjutnya gitu kalau misalnya kalian lolos. Dan apa aja sih yang akan dijalani ketika tes online ya teman-teman? Yang pertama adalah numerical reasoning gitu. Numerical reasoning itu seperti deret angka yang akan ada polanya seperti itu. Itu dalam waktu 45 menit, jadi ada timernya secara online. Dan juga apa aja yang bisa disiapkan dalam mouse, kalkulator, pensil, pulpen, ataupun kertas gitu. Jadi kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, menggunakan kertas gitu teman-teman. Untuk tes online-nya sendiri gitu, jadi kalian
apa tidak menggunakan kamera gitu. Jadi ada beberapa memang tes online yang pernah aku jalani ada yang menggunakan kamera, tapi untuk BCA tidak menggunakan kamera dan kalian pastinya akan dihubungin 1 minggu sebelum kalian tes online gitu. Jadi don't worry, kalian ada waktu untuk mempersiapkan, jadi kalian diberi jangka waktu 1 minggu sebelum jadwal tes online kalian gitu. Dan jadwal tes online kalian tuh nggak serentak 1 hari gitu ya. Seperti di sini tertulis pada saat itu aku 1 atau 2 Agustus, jadi aku boleh pilih salah satu dan waktu aksesnya itu kapan aja gitu. Jadi enaknya gitu, kalian bisa tes di waktu atau tanggal yang sudah ditentukan, tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tes verbal listening test. Nah, verbal listening test ini itu seperti halnya kamu membaca sebuah teks, dan di dalam teks itu ada pernyataan, di pertanyaan itu nanti akan ada pernyataan, kalian bisa menentukan benar, salah, atau kalian nggak tahu gitu, apakah memang tidak tertulis di teks tersebut gitu. Jadi, verbal listening itu terkait dengan pemahaman kalian terhadap suatu bacaan gitu. Yang terakhir adalah logical listening test. Nah, logical listening test itu kayak bentuk pola-pola ya, pola-pola bentuk. Kalau misalnya diputer, kalau misalnya ini akan pola selanjutnya seperti apa gitu. Jadi yang digunakan mouse, pen, and paper gitu. Jadi ya ini cukup membantu juga paper ya untuk membantu kalian buat mengerjakan ini. Tapi waktunya terbatas ya sekali lagi. Jadi kalian kalau misalnya memang stuck di suatu soal, mending next aja. Kalian jawab sebisanya yang memang kalian bisa supaya dapat poin di pertanyaan lain gitu. Terus yang terakhir adalah personality questionnaire. Jadi kayak pernyataan itu nanti sesuai nggak sama diri kalian gitu. Gitu. Jadi ya pernyataan-pernyataan apa namanya kondisi-kondisi apakah itu sesuai dengan kondisi kalian atau tidak gitu. Itu sih yang perlu dipersiapkan untuk tes online adalah kesehatan, waktu, internet yang stabil, terus juga pastikan tenang supaya nggak terdistrak ya. Itu aja sih. Jadi untuk tiap tesnya nanti akan ada timer dan juga akan ada latihannya juga sih di awal. Berapa soal gitu. Next. Setelah tes online, kalian akan dihubungin kalau misalnya kalian lolos atau sesuai dengan requirement atau verified dengan apa yang dicari oleh PCA, kalian akan dihubungi lebih lanjut untuk menjalani interview HRD gitu. Jadi interview HRD ini akan diinfokan 1 minggu sebelumnya. Ya, jadi akan diinfokan sebelumnya dan ini adalah email yang aku terima ketika aku mendapat undangan interview HRD gitu. Jadi dinyatakan selamat telah lolos, terus kemudian untuk tahapan selanjutnya diinfokan bahwa akan ada interview dengan HRD gitu. Nah, ada waktunya, ada jamnya, dengan siapanya, kemudian ada website untuk untuk akses itu menggunakan Webex ya kalau BCA. Terus kemudian di situ tertulis perlu ada konfirmasi kehadiran. Setelah itu ada beberapa file yang harus diisi gitu. File apa aja, ada form permohonan kerja gitu. Berupa nanti kamu mendaftar posisi apa, terus gaji yang kamu ekspektasikan berapa, terus kamu orangnya seperti apa gitu. Jadi di form permohonan kerja itu ada gitu. Jadi pesanku adalah tulis yang memang sesuai dengan diri kalian, persiapkan itu dengan baik, baik foto segala macam gitu, scan KTP dan juga file-file itu nanti akan membantu kalian ketika interview HRD itu akan menjadi bahan gitu untuk interview HRD nantinya gitu. Makanya penting untuk menuliskan dengan baik gitu di situ. Karena selain hasil tes kalian, psikotes kalian, CV, form permohonan kerja juga akan menjadi bahan gitu untuk nanti interview. Dan interview HRD ini tujuannya adalah apa? Untuk merekonfirmasi hasil tes kalian. Apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Apakah memang kalian sudah melamar di posisi yang tepat? Dalam arti kemampuan kalian sudah ada di posisi yang tepat. Dan ini adalah gerbang mereka untuk
mau melanjutkan kalian ke lamaran ini atau memindahkannya atau memberhentikannya gitu. Jadi ini penting banget interview HRD supaya mereka tahu gitu apakah memang kamu berada di posisi yang tepat atau kamu harus dipindah gitu. Jadi untuk memastikan hasil psikotes kalian dengan keadaan kalian yang sebetulnya gitu. Jadi itu interview HRD. Nah, aku kemarin interview HRD itu diberikan pesan bahwa hasilnya akan muncul 2 minggu setelahnya gitu. 2 minggu setelahnya. Dan setelah 2 minggu aku nggak mendapatkan kabar. Aku lolos atau dilanjutkan, itu nggak ada kabar. Nah, makanya aku meng-email gitu ya, memberikan pesan email, pesan elektronik ke orang yang menginterview aku pada saat itu Bu Anita. Nah, aku email, kemudian 1 minggu setelah itu, jadi total 3 minggu setelah aku interview, aku mendapatkan email ini gitu. Jadi ini adalah sistem Kaliber, tapi masuk ke dalam email, jadi pastikan kalian aktif di email karena semua informasi akan di email ya. Jadi di email ini disampaikan singkatnya adalah aku kurang cocok dengan posisi rekrutmen gitu ya, staf perekrutan. Jadi aku dipindah untuk posisi yang lain yang lebih sesuai. Dan pemindahan ini tentunya atas persetujuannya kita. Ketika interview HRD, kita akan ditanya gitu, kamu mau nggak diproses di posisi lain? Kalau semisal memang kamu ternyata cocok di posisi lain, gitu, apakah kamu mau? Kalau kita jawab mau, mereka akan memproses gitu. Kalau misalnya nggak mau, ya nggak akan diproses juga gitu. Terus, apakah memang kamu mau ditempatkan di seluruh Indonesia? Kalau misalnya kita jawab mau, mereka juga akan memproses kalian untuk cabang-cabang gitu. Jadi semua atas dasar persetujuannya kita di interview HRD gitu. Jadi aku kemarin dipindah untuk posisi business support. Business support itu apa? Jadi business support di BCA itu banyak banget gitu. Jadi aku belum tahu business support bagian mana nih yang akan ditawarkan ke aku nantinya. Next. Nah, di Kaliber tiba-tiba ada pesan ini, you have an application with PT Bank Sentral Asia TBK. Kemudian dipindahkanlah aku tuh di business support. Jadi awalnya yang staff perekrutannya application being review, jadi you are flagged for no response. Jadi udah diberhentikan, dibekukan tuh aplikasiku untuk staff perekrutan, dipindah ke sistem aplikasiku ke business support. Dan itu private ya, tertutup. Jadi enaknya di BCA adalah mereka nggak serta-merta membuang teman-teman yang memang lolos psikotes dan juga di interview HRD kalian siap untuk dipindah, mereka akan memproses gitu ke posisi yang memang membutuhkan dan posisi yang memang sesuai dengan kalian gitu. Bagusnya BCA gitu. Jadi aku diproses di business support setelah 3 minggu aku interview HRD. Next, nah setelah itu aku interview user teman-teman. Nah interview user tuh ngapain aja gitu. Jadi siapa sih sebetulnya user? Interview user ini adalah interview yang akan dilakukan oleh orang-orang yang nantinya akan menjadi rekan kerja kita atau pengguna kita nantinya. Pengguna kita tuh siapa? Bisa atasan, bisa rekan kerja kita. Tapi biasanya atasan ya teman-teman. Nah, user ini adalah tahap yang sudah mendekati tahap akhir gitu ya. Karena kalian sudah dipertemukan dengan orang yang mencari gitu ya, mencari orang atau orang yang punya posisi kosong gitu ya. Nah, interview user itu biasanya pertanyaannya lebih teknis, terus juga lebih personal. Lebih personal itu melihat kecocokan. Apakah kamu nantinya cocok bisa bekerja dengan mereka, gitu. Apakah nantinya pola kerjamu cocok dengan pola kerja mereka, gitu. Seperti itu. Jadi, interview user ini pertanyaannya lebih teknis, gitu. Pertanyaannya tentang kondisi pekerjaan itu, kamu menanggapinya akan seperti apa, gitu. Lebih ke studi kasus, gitu. Dan juga interview user ini kalau misalnya kalian nggak lolos, bukan berarti memang kalian nggak bisa gitu atau nggak mampu, tapi karena memang belum cocok aja sama rekan kerjanya dengan atasannya gitu. Gitu. Jadi pesanku adalah ketika interview user ini itu kalian mencari tahu, riset dulu perusahaan itu, model bekerjanya, kemudian juga
job description-nya, tanggung jawab, peran dan tanggung jawabnya apa gitu, supaya kalian punya gambaran gitu, gambaran tentang apa sih yang nanti akan ditanyakan gitu, apa sih yang nanti akan perlu kalian persiapkan gitu. Apakah memang kalian cocok nantinya gitu. Nah, untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan itu aku punya framework-nya yang aku pernah dapatkan ketika aku ikut pelatihan interview dari Mas Jawadur Rohman, itu menggunakan metode STAR gitu ya, framework-nya namanya STAR gitu. Dan STAR ini adalah singkatan dari yang pertama adalah S, situation gitu. Situation-nya adalah ketika kamu ditanya bagaimana pengalaman kamu pernah ikut organisasi ini gitu, atau kamu pernah bekerja di sini, apa yang kamu lakukan gitu. Nah, itu kamu bisa jawab dengan framework ini. Yang pertama adalah situation gitu. Kamu set the scene, dalam arti kamu menceritakan latar belakang kenapa gitu kamu bergabung ke situ, dan apa yang menjadikan kamu tertarik dengan perusahaan tersebut gitu, atau dengan organisasi tersebut. Terus juga perusahaan dan organisasi sebelumnya ya. Terus juga kalian juga ceritakan gitu, keadaan dari perusahaan dan organisasi ketika kalian masuk tuh kayak gimana, apakah masih bagus ataukah ada yang perlu dikembangkan gitu, ataukah kurang baik gitu. Nah, kalian ceritakan di situ. Kemudian kalian ceritakan gitu, tujuan kalian apa untuk bergabung di situ. Tujuan kalian memilih posisi itu tuh apa? Misalnya kalian jadi ketua BEM gitu. Posisi kalian di situ tujuannya apa? Kalian deskripsikan dengan detail. Kemudian lanjutkan dengan action gitu. Apa sih yang kamu lakukan ketika kamu dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Kamu punya tujuan itu, kamu bagaimana menjalani apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah result gitu. Result adalah kamu men-share outcome kamu, hasil kamu, dan itu harus berupa angka. Jadi itu melihat apakah kamu bisa berimpact gitu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan sebelumnya, apakah kamu sudah memperhitungkan gitu. Jadi penting halnya kamu harus mempersiapkan apa yang ingin kamu ceritakan. Jadi untuk interview user ini udah nggak main-main ya teman-teman. Jadi kamu perlu belajar untuk merekam apa yang ingin kamu ceritakan, kemudian kamu dengarkan ulang, kemudian review apa yang kurang. Nah, seperti itu terus sampai dengan, oh ini udah cocok nih. Gitu. Karena ketika kamu menguasai apa yang kamu ceritakan, ketika kamu memang meyakinkan, ketika kamu memang di cerita sebelumnya, oh anak ini ternyata orangnya mampu ya beradaptasi dengan situasi yang nggak bagus gitu. Anak ini mampu ya mengerjakan sesuai tujuan dan maksud gitu. Anak ini mampu ya gitu menghasilkan sesuatu berimpact gitu. Jadi jelaskan itu dengan detail. Baik pun pertanyaan teknis gitu. Misalnya kamu ada di kondisi seperti ini gitu. Kamu akan seperti apa? Kamu bisa jawab dengan metode ini, STAR. Sebetulnya ada metode yang lebih simple gitu, tapi hampir sama. Yaitu metode CAR gitu ya. CAR ini apa? CAR ini singkatan dari challenge. Jadi apa sih challenge yang kamu dapatkan ketika kamu bergabung di satu perusahaan, organisasi gitu. Kemudian action. A itu action. Action apa sih yang kamu lakukan gitu. Yang terakhir result gitu. Apa sih yang kamu hasilkan gitu. Apa yang kamu kerjakan gitu. Apa yang kamu uh, berikan gitu. Itu sih. Jadi kalian bisa menggunakan framework itu supaya uh, cara berpikir kalian, cara kalian menyampaikan sesuatu terlihat bahwa kalian memang cukup siap gitu untuk berada di dunia kerja. Oke, next. Next, setelah mungkin kalian cocok dengan interview user, dan mereka menghubungi untuk medical check up, itu artinya berarti kalian sudah 3/4 lolos ya, karena udah medical check up, karena mereka siap untuk mengeluarkan uang buat kalian, karena medical check up ini akan di backup sepenuhnya oleh perusahaan. Berarti otomatis kalian sudah hampir lolos ya teman-teman, bisa dibilang. Jadi pada saat itu aku dihubungin lolos dari interview user, karena aku dari luar kota, jadi aku harus karantina mandiri dulu di Jakarta, jadi posisinya aku awal Oktober di interview user, kemudian pertengahan aku harus udah ada di Jakarta untuk karantina mandiri karena COVID ya, kemudian aku harus medical check up.
Medical check up-nya apa aja ketika COVID-19 ini ada rapid test. Tambahannya adalah rapid test. Ada rapid test ya, rapid test, kemudian ada cek urin, terus ada ronsen paru-paru, terus juga ada cek tensi, cek gula darah, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, cek mata kalau kalian menggunakan kacamata, terus cek riwayat penyakit dan kelainan. Ini dengan konsultasi dengan dokter umum, nanti akan ada dokter umum. Nah, nanti akan ada pengecekan-pengecekan, baik itu perut dan segala macamnya. Nah, untuk medical check up ini sebetulnya yang perlu dipersiapkan adalah tentunya kesehatan kalian. Kalau misalnya memang lagi COVID, make sure kalau kalian karantina mandiri dan memastikan kalian nggak terpapar gitu. Maksudnya kalian nggak ke tempat umum dulu gitu selama medical check up, sebelum medical check up. Dan juga pastikan kalian fit, olahraga, dan pastikan kalian belum masa menstruasi ketika medical check up. Karena kalau menstruasi nggak bisa ya medical check up. Setelah itu, ketika kalian sudah dinyatakan lolos medical check up, akan ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini dilakukan setelah memang medical check up-nya dinyatakan tidak ada penyakit menular, dan juga kalian nggak terpapar COVID-19, tentunya akan ada perjanjian kerja. Kalau daerah Jakarta, kalian akan PK atau perjanjian kerja di Pluit, Landmark Pluit, BCA Pluit ya. Jadi apa aja yang dilakukan ketika perjanjian kerja? Jadi ada beberapa file yang akan kalian penuhi, berkas-berkas untuk dibawa ketika perjanjian kerja. Setelah itu akan ada verifikasi hasil tes online yang pertama kali kalian lakukan. Apa sih verifikasi hasil tes online? Karena tes ini nggak menggunakan kamera, otomatis ini untuk memastikan kalian mengerjakan tes itu sendiri. Gitu. Jadi apakah verified apa enggak ketika memang kalian tes ulang. Gitu. Tesnya isinya apa aja, hampir mirip dengan tes sebelumnya, tapi nggak ada personality questionnaire dan juga waktunya lebih cepat. Pertanyaannya nggak sebanyak ketika tes online sebelumnya, cuman untuk numerical, untuk verbal, untuk logical itu mirip pertanyaannya. Jadi pastikan kalau kalian sarapan, pastikan kalian sehat, supaya kalian bisa mengerjakan itu dengan baik dan verified. Ketika udah verified, kalian boleh foto ID card. Foto ID card pada saat itu aku disuruh menggunakan hem hitam lengan panjang, kemudian polos ya, kemudian penyerahan berkas-berkas, kemudian tanda tangan perjanjian kerja. Itu. Jadi sebelum perjanjian kerja, atau kalian MCU pun, kan sudah mendapatkan offering letter. What is offering letter? Ini adalah penawaran, kompensasi, dan benefit yang akan kalian dapatkan ketika kalian bergabung di BCA. Kalian akan dituliskan, kalian akan masuk divisi mana, biro kerja mana, dan aku pada saat itu Satuan Kerja Manajemen Resiko SKMR. Kemudian biro apa, kemudian posisinya apa. Kalau pertama kali pasti akan menjadi karyawan percobaan selama 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan akan diangkat menjadi karyawan tetap. Setelah itu di bawahnya akan ada bilangan gaji. Bilangan gaji di sini aku sensor karena bilangan gaji ini berbeda-beda tiap divisi dan juga kantornya ya, baik cabang, KCU, ataupun kantor pusat. Jadi aku sensor di sini. Tapi tentunya akan 11-12 dengan expected salary kalian yang kalian ajukan di form permohonan kerja. Terus juga ini akan ada nanti layanan kesehatan, terus juga akan ada pinjaman, akan ada dana pensiun, akan ditulis di sini, tunjangan hari raya, semua akan ditulis. Jadi ini filenya panjang ya sampai bawah. Gitu sih teman-teman. Next, nah ini adalah timeline yang aku lalui untuk mengikuti rekrutmen BCA. Yang pertama adalah aku seleksi administrasi, aku melamarnya, menyerahkan aplikasinya di 24 Juli 2020. Terus kemudian aku tes online di minggu berikutnya, di 2 Agustus. Kemudian setelah itu aku interview di 13 Agustus. Jadi seminggu sebelumnya udah diinfokan, aku lolos
tes administrasi, kemudian aku bisa interview dengan HRD, kemudian aku tanggal 7 Septembernya, hampir sebulan ya kurang lebih, itu dihubungin untuk dipindah, di prosesnya dipindah ke business support, dan di 5 Oktober aku interview user, kemudian aku dihubung, 12 Oktober aku ke Jakarta, 20 Oktober aku medical check up, setelah medical check up, aku perjanjian kerja di 23 Oktober dan bekerja di 2 November. Oke. Next. Nah, teman-teman, sebelum aku membahas tentang ini, pesanku adalah jalani setiap prosesnya dengan baik gitu. Maksimalkan tiap prosesnya, baik itu administrasi, kalian harus mengisi profile Kaliber, harus isi dengan baik gitu. Isi seinformatif mungkin, isi sesuatu yang memang membuat kalian punya nilai lebih gitu, supaya kalian bisa dihubungin lebih lanjut apakah sesuai dengan posisi itu yang kalian lamar. Kemudian untuk tes online kerjakan dengan semaksimal mungkin gitu, karena itu akan menentukan kalian diproses dengan cepat atau tidak gitu. Nah, untuk lamanya aku kan 3 bulan prosesnya sampai dengan aku offering. Lamanya itu bisa beragam, ada yang 4 bulan, 5 bulan, dan segala macamnya gitu. Dan itu tergantung dengan kebutuhan BCA dan juga kompetensi kalian sesuai nggak dengan apa yang dicari sama BCA pada saat itu, posisi yang kosong. Nah, makanya pesanku adalah maksimalkan tiap prosesnya, baik itu psikotes, baik itu interview HRD, baik itu interview user gitu. Maksimalkan. Dan nanti ketika kalian sudah lolos sampai dengan perjanjian kerja dan dapat nomor induk pegawai, kalian akan dapat pesan ini, pesan untuk orientasi ya, maksudnya ini adalah pesan mengucapkan selamat, terus juga daripada nanti menjadi karyawan baru bingung, akan punya teman atau tidak, akan bisa mengerjakan atau tidak, gitu. Jadi, BCA menyediakan buku panduan, playbook, dan buku panduan ini akan diisi selama 1 tahun. Dan ada tahapan-tahapannya, dan itu akan aku bahas di konten berikutnya, teman-teman, supaya kalian bisa ada gambaran, oh ternyata bekerja di BCA seperti ini, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang akan nanti dijalani dan didebatkan, gitu. Jadi, sekian untuk untuk konten hari ini. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Bagaimana aku mengisi playbook ini? Ini akan seru. Ini lucu banget sih dapat ini. Terus juga aku akan updated tentang kehidupanku di BCA selanjutnya. Jadi stay tune. Thank you udah nonton. Terima kasih teman-teman. Selamat kapanpun itu, pagi, siang, malam. Dadah.